Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pengajian kita kitab Durus Samin halaman 22, masalah mukhalafatuhu lil hawadis. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ya Rabbi. Sifat yang keempat yang wajib pada Allah Ta'ala mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, artinya bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Maksudnya la yumasiluhu syai'un la fi dzatihi wa la fi sifatihi wa la fi af'alihi. Tiada menyamai akan Allah oleh sesuatu, tiada pada zatnya Allah dan tiada pada sifatnya Allah dan tiada pula pada af'alnya Allah. Yakni tiada zat sesuatu seperti zat Allah, karena zat Allah bukan jenis nur, bukan pula jenis zulmah, dan tiada jenis kejadian langit dan kejadian bumi dan barang yang antara keduanya. Tiada sifat sesuatu seperti sifat Allah, karena sifat Allah itu lagi ta'alluqnya dengan barang yang dita'alluqnya, dan sifat makhluk itu hingganya ta'alluq ia setengah perkara jua, tiada setengah yang lainnya. Seperti sama Allah ta'alluq ia bagi segala maujud, dan sama kita ta'alluq ia setengah jua, yaitu suara jua, dan tiada pula af'al sesuatu seperti af'al Allah, karena af'al makhluk iktisab dan af'al Allah Ta'ala ittihad, lagi menjadikan dengan tiada berkehendak pegawai. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya pekerjaannya itu apabila berkehendak ia akan sesuatu, bahwa firman ia kun, jadi olehmu, fayakun, maka jadi ia. Mukhalafatuhu lil hawadis, berbeda Allah dengan makhluk. Yang perlu diingat ulang, semua sifat salbi menunjuki kepada makna menolak sifat lain yang tidak layak daripada Allah. Artinya sifat salbi menolak sifat lawannya yang tidak layak bagi Allah. Maka lawan daripada qidam, baharu. Lawan daripada baqa, fana. Lawan daripada mukhalafatuhu lil hawadis, mumasalatu lil hawadis. Lawan daripada qiyamuhu binafsih, la qaiman binafsih. Lawan daripada wahdaniyah, ta'addud.
maka kidam menolak bahru, baqa menolak fana, mukhalafatuhu lil hawadis menolak mumasalatu lil hawadis, qiyamuhu binafsih menolak laka iman binafsih, wahdaniyah menolak ta'adud. Kenapa semua lawan-lawannya itu tidak layak bagi Allah? Apabila bahru, maka tidak layak menjadi Tuhan. Apabila fana, juga tidak layak menjadi Tuhan. Apabila sama dengan makhluk, tidak layak menjadi Tuhan. Apabila tidak qiyamuhu binafsi, tidak layak menjadi Tuhan. Apabila bukan wahdaniyah, maka tidak pula layak menjadi Tuhan. Sehingga semua sifat salbi itu memiliki makna tidak ada. Karena untuk menafikan ada yang tidak layak. Ada bahru bagi Allah, tidak layak. Ada fana bagi Allah, tidak layak. Maka kidam, apa arti kidam? Arti kidam tidak ada awal. Kalau ada awal berarti bahru. Arti baqa tidak ada akhir. Kalau ada akhir berarti fana. Mukhalafatuhu lil hawadis, tidak ada kesamaan. Kalau ada kesamaan tidak layak bagi Allah. Qiyamuhu binafsih, tidak butuh kepada zat dan tidak butuh kepada pencipta. Wahdaniyah, tidak ada berbilang-bilang, tidak ada perumpamaan atau kesamaan. Semua sifat salbi bermakna tidak. Oleh karenanya, terpaham qidam dan baqa dengan sebab disebut Allah itu wajib wujud. Ada Allah wujud, wajib ada. Ketika dikatakan Allah wajib ada, dengan sendirinya melazimi Allah itu qidam baqa. Karena kalau seandainya Allah itu bukan qidam baqa, berarti Allah bukan wajib ada. Maka setiap yang wajib ada mesti qidam baqa. Diistilah dengan lazim malzum. Lazim wajib ada, malzum wajib ada, lazim qidam baqa. Kalau bukan qidam baqa berarti bukan wajib ada, harus ada. Karena setiap yang harus ada mesti baharu dan fana. Makhluk harus ada, maka wajib kepada makhluk yaitu baharu dan fana. Allah wajib ada, makanya wajib pula bagi Allah qidam dan baqa. Lazim malzum. Kenapa pula musannif menguraikan qidam dan baqa? Kalau seandainya kita sudah paham bila mana Allah wajib ada, mesti qidam baqa. Tujuannya untuk tafsili. Ingin dijelaskan kepada kita secara terperinci. Maka diuraikan pula qidam dan baqa agar nampak rinciannya. Begitu pula ketika wajib ada, sedangkan makhluk harus ada. Berarti sudah pasti berbeda yang wajib ada dengan harus ada. Tak hana gepegah kata depuga dengu. Allah wajib ada, makhluk harus ada. Walau hana gebitaya bak getanyo beda Allah dengan makhluk, memang sudah terbeda dengan sendirinya. Asal ada sudah mulai beda. Ada Allah wajib, ada makhluk harus. Berarti dari hinankan kata depa, kapasti Allahnya beda dengan pakon cid ke urai untuknya lebih tapahami. Bedanya di mana? Makanya perlu uraian. Jadi
bedanya Allah dengan makhluk ada 3 tinjauan. Yang pertama beda tinjauan zat. Yang kedua beda tinjauan sifat. Yang ketiga beda tinjauan perbuatan. Zat Allah bukan dari unsur bumi. Zat Allah bukan dari unsur langit. Sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk terbatas. Sifat makhluk terbatas. Penglihatan makhluk terbatas. Pendengaran makhluk terbatas. Sama Allah tidak terbatas. Basar Allah tidak terbatas. Kudrah makhluk terbatas. Kudrah Allah tidak terbatas. Ilmu makhluk terbatas. Le yang golom terdepu itu. Ilmu Allah tidak terbatas. Ilmu makhluk mengetahui sesuatu yang telah ada. Ilmu Allah menetapkan yang belum ada. Yang ketiga, beda di segi perbuatan. Perbuatan makhluk iktisab butuh kepada usaha. Butuh kepada alat. Butuh kepada perantaraan waktu. Perbuatan Allah tidak. Allah tidak butuh kepada usaha. Allah tidak butuh kepada alat. Allah tidak butuh kepada bahan baku. Allah tidak butuh kepada waktu. Kun fayakun. Ketika Allah butuh kepada sesuatu, seketika sesuatu itu menjadi ada. Maka, karena Allah bukan zatnya dari unsur langit, inilah penyebabnya Allah tidak ada di langit. Kalau Allah ada di langit, berarti kejadian Allah zatnya dari unsur langit. Sebagaimana kita berada di bumi. Kenapa kita berada di bumi? Karena kejadian wujud zat kita dari unsur bumi. Menyata pegah Allah di langit dari hinankan kasalah. Maka nalun dingo suatu pengajian nyan salah dalam menganalogi, nyan salah, keliru becut. Beliau mengatakan kalau kita takut mengatakan Allah di langit, berarti kita sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau kita takut mengatakan Allah di langit, berarti kita sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Alasan beliau, kalau seandainya kita tidak menyamakan, pasti tidak takut. Langsung kita katakan Allah di langit. Kenapa berani mengatakan Allah di langit? Karena tidak menyamakan. Nyen keliru tengku. Menyamodel lagi nyen cara analogi nyen keliru tetat. Sama lagi takun menyaya tapegah ke urang kameng sama dengan menyaya kata pusama urang dengan kameng. Supaya baik terjadi sama antara urang dengan kameng, baik ya kena ju kameng. Nyen keliru tetat. Kalau seandainya Anda takut mengatakan Allah di langit, sama dengan Anda sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Yang salah. Kenapa kita tidak mengatakan Allah di langit? Ketika kita mengatakan Allah di langit bertempat. Ketika kita mengatakan bertempat, itulah menyamakan Allah dengan makhluk. Han mungkin takun ke urang kameng tengku, menyahana wajah syabah. Pakan takun ke urang kameng, na wajah keserupaan. Erat akai, erat buat, erat tabiat. Karena na wajah syabah ada kesamaannya, makanya kita katakan dia itu kambing. Begitu pula ketika kita katakan Allah di atas, seketika itu pula wujud syabah. Wajah keserupaan antara Allah dengan makhluk. Apa wajah keserupaannya? Sama-sama menunjuki butuh kepada tempat. Kapan terjadi sama Allah dengan makhluk? Tak kala kita mengatakan dianya itu ada tempat. Bukan ketika kita takut menempatkan beliau dengan tempat. Menyatakan dia tu di langit, di aras, nyan kamu tempat. Ketika sudah bertempat, berarti terjadilah wujud kesamaan Allah dengan makhluk. Maka
Laisa kamislihi syai'un. Nyan ayat nyan hanapan pakai. Padahal dengan laisa. Dari pertama sampai sekarang dan tidak akan pernah berakhir. Allah tidak akan pernah wujud kesamaan dengan makhluk. Itanyang leurun tanyang. Pajan pun Allah hana sama dengan makhluk. Ya itanyang leurun tanyang. Pajan mulai pun Allah hana sama dengan makhluk. Hana permulaan. Pakan hana permulaan. Tamong dalam pembahasan Sabtu yang kau likut. Bila ada permulaan berarti. Bila ada permulaan tidak sama. Berarti pernah sama. Karena ada tidak ada permulaan. Ada tidak ada akhir. Yang tidak ada pun tidak ada permulaan. Yang tidak ada pun tidak ada akhir. Ada zat Allah. Kapan permulaan? Tidak ada permulaan. Zat Allah itu kidam. Karena permulaan ada. Itu batasan akhir bagi tiada. Kapan berakhir ada? Tidak ada akhir. Karena Allah itu baka. Karena kalau ada batasan akhir ada. Batasan akhir ada. Itu adalah batasan awal menuju kepada tiada. Yang tiada termasuk tidak sama Allah dengan makhluk. Kapan mulai tidak ada? Tidak ada kapan? Karena tidak ada permulaan. Karena kalau ada permulaan tidak ada. Karena permulaan tidak ada. Itu adalah batasan akhir bagi ada. Menyata pegah na permulaan hana sama. Berarti awal pernah sama. Akhir daripada tidak ada. Itu adalah batasan awal menuju ada. Pernah berakhir tidak sama. Berarti memungkinkan ke depan akan terjadi sama. Maka Allah mukhalafatuhu lil hawadis. Segala-galanya beda. Zat beda, sifat beda, perbuatan beda. Kalau kita katakan zat beda, berarti kebutuhan zat juga beda. Kenapa beda? Karena Allah memang tidak butuh. Zat kita butuh kepada sesuatu, butuh kepada tempat. Zat Allah butuh? Tidak. Kalau zat Allah butuh berarti zat Allah tidak istighna. Tidak kaya. Kalau Allah butuh kepada sesuatu, menunjuki Allah itu tidak istighna. Kalau Allah tidak istighna, maka tidak sah dianya itu jadi Tuhan. Yang namanya Allah mesti istighna. Kaya. Tidak butuh kepada apapun. Tidak butuh kepada siapapun. Baru geken istighna. Legetanya pakan butuh kepada tempat. Karena getanya hana istighna. Tengku. Mantang butuh kegap. Allah na butuh. Hana. Nyahina keterpaham. Tengku. Allah tidak butuh kepada ibadat kita. Allah tidak butuh kepada taat kita. Dengan ibadat kita Allah tidak bertambah pangkat menjadi Tuhan. Dengan maksiat kita Allah tidak membawa mudarat. Dengan maksiat kita Allah tidak rendah dan tidak pensiun jadi Tuhan. Hana butuh sapun. Hana manfaat, hana mudarat. Kataat taat, han taat keketan ke deh. Manpakan cigayu ketanya taat, inyak manfaat ke drauro akhirat. Pakan cid ketanya baik tak buat maksiat, baik tak merasa azab uro akhirat. Maka bermaksiat mudaratlah kita kelak. Kalau seandainya kita taat maka maslahahlah kita akhirat. Kedrawat tenggu. Oleh karenanya perbuatan Allah itu dinamakan hasil darinya itu hikmah. Kan manfaat. Hasil daripada perbuatan katanya manfaat. Bahkan kepenan manfaat hasil daripada perbuatan kita kembali faedah kepada diri kita yang berbuat. Sedangkan perbuatan Allah kembali faedah kepada makhluk. Makanya dikatakan hikmah. Hana gecok manfaat li Allah Ta'ala.
Gepujut getanya manusia hana gecok manfaat. Gepujut urung taat hana gecok manfaat. Gepujut urung maksiat hana gecok manfaat. Gepujut urung tegah hana gecok manfaat. Gepujut urung kasihan hana gecok manfaat. Gepujut urung kaya hana gecok manfaat. Gepujut urung sakit hana gecok manfaat. Manfaat tidak pernah diambil oleh Allah. Makanya mukhalafatuhu lil hawadith. Zat Allah beda, sifat Allah beda, perbuatan Allah pun beda. Nah memungkinkan sama hana. Kadang-kadang sama sagawan nama sakai. Allah ada sama, kita manusia juga ada sama. Tapi samanya Allah dengan samanya kita itu berbeda. Samanya manusia butuh kepada alat berupa telinga dan gendangnya. Samanya manusia terbatas berupa suaranya. Samanya manusia terbatas, jangan ada penghalangnya. Sama Allah tidak terbatas. Karena yang didengarkan oleh Allah bukan cuma suara. Zat kita bisa didengar oleh Allah. Yang tersirat di dalam hati manusia bisa didengar oleh Allah. Penglihatan juga sama. Allah ada basar. Manusia juga dikatakan basar. Nama sama, tapi musamma berbeda. Nama wategekeun nama sama, musamma berbeda. Nama tunggu. Halo. Nama wategekeun nama sama, musamma berbeda. Nama hana. Mandum boh gekun kana. Boh apel boh boh. Mandum nyen boh lah bahasa Aceh. Tapi walaupun gekun boh, tapi boh nyen beda-beda. Wate gekut mbah apel, nyan beda dengan mbah tengku. Man gekun mbah si, nya putra mbah gekun. Buah, nya bahan buah ndek. Apa itu buah? Mandum buah, buah apel buah, anggur buah. Memang namanya sama-sama buah. Namanya sama-sama buah, tapi musamanya berbeda bentuk buah. Nya bebek tengok buah la ilam tu. Nya kegepenan sama nama tapi beda musamma. Mame. Boh kaya mame sigekun. Saka mame sigekun. Urang mame sigekun. Nah sama mame dengku. Ana mame urang hansang mame saka. Mame saka hansang mame boh kaya ya. Maka sama-sama gekun mameh. Tapi musamma di beda. Mameh urang kan lagi mameh bokaya ya. Mameh bokaya kan lagi mameh sa. Nyan kenyan istilah sama nama beda musamma. Nah pertanyaan. Ada pertanyaan silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monya Tuhan ada di mana-mana lebih rendah lam daripada urang pegah Tuhan ada di langit. Menyadai langit sidraw kan? Menyada di mana-mana geli dalam ramai kebecut nyontek. Karena di mana-mananya wate ale getanya kan pun berputar-putar aja. Nyo bahaya nom yo. Ada di mana-mana. Salah ya. Nyan dari bahasa menteng bahasa salah ya. Anjekeun apalagi bak neumin. Di mana Tuhan? Tuhan itu ada di mana-mana. Dari ubukkan kata pun itu sarana itu. Mama Allah itu di mana? Di langit. Ubukkan kagena putus sarana itu. Makanya menyegetannya wahana tabu tauhid engku drawat tethat anu tethat. Yang kedua maksud yuhawidanihi au yumadisanihi au yunasiranihi yang kedua. Gara-gara didikan kedua orang tua yang salah, yang bahasanya salah. Allah tidak kemana-mana, bukannya di mana-mana. Baru di mana-mana menyenak kemana-mana, maka dikon. Ada kejak tahu oleh Allah Taala. Maka hendak kejak tahu, hendak perleja. Karena baru nak tajak doa kan perleja, nyo hendak perleja. Kupua keman. Jadi hana di mana-mana ya. Pakan hana yang pertama,
Menyatakan di mana-mana tetap terikat dengan tempat. Di mana-mana. Yang kedua terikat dengan waktu. Han mungkin terikat dengan waktu bila mana tidak ada tempat. Ketika ada tempat pasti terikat dengan waktu. Kebahayaanam. Dan perbuatan Allah ada akhir. Waktu di mana-mana sidro Tuhan. Pun gejak kenau. Habis gejak kenau. Habis gejak kenau. Berarti kena batasan-batasan berarti. Batasan itulah yang dimaksud dengan masa, dengan waktu ataupun tempat. Karena ketika sudah terbatas, terbenar itu waktu, terbenar itu tempat. Yang terbatas pasti makhluk. Maka menyatulah Allah dengan makhluk. Mustahil. Menyatu Allah dengan makhluk. Karena sifat Allah tidak ada pada makhluk, sifat makhluk tidak ada pada Allah. Makanya dalam istilah tauhid pun diistilah dengan sebutan yang berbeda. Kalau untuk Allah sifat namanya. Kalau untuk makhluk a'rad namanya. Maka a'rad makhluk tidak ada pada Allah. Allah tidak panjang, Allah tidak pendek, Allah tidak besar, Allah tidak kecil. Allah itu bukan tidak ada mudah, tidak ada susah, tidak ada ringan, tidak ada berat, tidak ada kanan, tidak ada kiri, tidak ada depan, tidak ada belakang. Yang ada Allah. Maka menyenai yang pegah. Getanyo berada di samping Allah. Yang kakak sesat. Di mana Nabi Muhammad sekarang? Nabi Muhammad sekarang sebelah kanan Allah. Yang kakak sesat. Sesat dan tak. Allah tidak ada kanan. Allah tidak ada kiri. Maka pemahaman modelnya hanya beda dengan pemahaman Kristen. Yang mereka mengakui bahwa Yesus sekarang di sebelah kanan Tuhan di surga. Empat beda teman. Ya berdegah-degah. Allah tidak ada depan, Allah tidak ada belakang, Allah tidak ada atas, Allah tidak ada bawah. Maka ada yang mudah bagi Allah, tidak ada yang mudah. Kenapa tidak ada yang mudah? Karena tidak ada yang sulit. Ada yang ringan bagi Allah, tidak ada. Kenapa tidak ada yang ringan? Karena tidak ada yang berat. Dikatakan ringan bila ada lawannya berat. Dikatakan sulit bila mana ada lawannya yaitu mudah. Yohana mendumba Allah Ta'ala. Allah tidak bergerak, Allah tidak diam. Sapuatannya. Karena semua itu adalah a'radnya makhluk, sifatnya makhluk. Diam, gerak, kecil, ringan, berat. Itu semuanya sifat makhluk. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Itu semua sifat makhluk. Makanya ketika terbayang begini Allah. Begini itu bukan Allah. Karena yang begini itu adalah sifat makhluk. Begitu Allah. Begitu bukan Allah. Begitu itu adalah makhluk. Di sini Allah. Di sini itu bukan Allah. Karena bertempat itu makhluk. Di sana Allah. Itu bukan Allah. Ke sini Allah. Bukan Allah. Ke sana bukan Allah. Maka segala sesuatu yang terikat dengan makhluk. Itu tidak ada pada Allah. Oleh karenanya. Menyena terbayang dalam pikiran drawan. Nyu lagi nyu. Nyenkon. Nyenkon. Kon. Oh wateka hek dan semikir. Handa temengle. Yang kenyan barunya. Maka kenalun pegah-pegah. Watenya yang kenyankon. Watekon yang kenyanyo. Itulah kaitan dengan zat Allah. Menyemantang itu mengelai pikiran getanyo pakiban Allah. Yang bandungkan Allah. Itu adalah makhluk. Kenapa? Karena masih berbentuk. Kenapa? Karena masih dapat ditangkap oleh pikiran. Sedangkan pikiran alat terbatas. Maka alat terbatas yang dapat ditangkap oleh alat terbatas pasti sesuatu yang terbatas. Sedangkan zat Allah tidak terbatas. Maka mustahillah dengan alat yang serba terbatas mampu memahami, mampu mengetahui zat yang tidak terbatas. Mustahil. Han mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Nala illam. Tiban. Makna di sisi Allah, disenangi Allah, diridai Allah. Kon berada iku Allah gedua hinan kon menan. Nyan tering ke kalan urung mati na urung buat di samping kadang.
Makna di sisi Allah diterima, disenangi, diridai oleh Allah. Yang makna di sisi Allah. Kan makna di sisi ra'unun ra'wi kan benar. Diridai oleh Allah. Karena menyatakan pegak makna di sisi di depan Allah berarti Allah ada di depan. La illam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Si galam menawa menyagalam tanjizi kadim galam na tapuatan karena pertama tahap suluhi kadim menyasuluhi kadim nyen galam na sapeup karena suluhi kadim manteng terikat dengan iradah, belum ada kaitannya dengan kudrah menyasuluhi kadim, baru perencanaan. Yang perencanaan itu hanya Allah yang tahu. Maka dinamakan suluhi qadim. Bagaimana yang direncanakan oleh Allah dengan iradahnya sesuai dengan ilmunya. Yang golom nasapeup. Menyelam suluhi qadim iradah golom nasapeup. Pajan baruna ahwate katanjizi qadim. Tanjizi qadim artinya Allah telah menjadikan makhluk. Tetapi makhluk itu masih dalam alam ruwah. Anak getanyo yang golom lahir nyan kana dugu mang golom na udunya takai. Cucu getanyo yang golom lahir ba anak getanyo yang golom lahir kana dugu. Cuma golom na udunya takai. Nya wate kata jadi kadim. Menyatan jadi hade langsung kawujud kena lamdonya. Maka tengku na getanyo ban Bandung mesti ganyo getanyo selaya Bandung dugu. Dengan Nabi Adam, dengan Nabi Nuh, dengan Yahdrawat, dengan kakek Drawat, dengan bintang berbintang, dengan planet. Selaya di Bandung ini. Makna selaya putra kun fayakun. Mesti na katanya Bandung tunggu. Mesti dengan Yah tu selaya tunggu. Dengan kakek selaya tunggu. Cuma gepulahe kena udonya lam tanjezi hade. So yang awai gepulahe gekun kakek, yang telat bacutu gekun ayah, telat bacutu gepunan anu, uyuk nyan lom gepunan cucu, uyuk nyan lom gepunan co, uyuk nyan lom gepunan cang, uyuk nyan lom gepunan coh cang, uyuk nyan lom gepunan cang coh. Nyan nama itu di segi kejadian di lapangan. Nah katanya selai kaya. Man pakai hang kepetran mesti ka tak hang so sebut tu. Kaya halau pun ulung kunya karena alam. Allah Maha tahu, ilmu kita terbatas. Mesti ka na mendung nunggu. Ngangan Nabi Adam mesti ka. Patnya lamasatan jidhiqa qadim. Si galam tan jidhi qadim, galam na. Si galam na siapa yang na putranya ke Allah. Pakan Allah sagayangna, hai karena lain golamna. Pakan Allah sagayna, pakan Allah hana-hana, karena Allah hantam pernah hana. Man sigalam gepegat dunia oleh Allah Ta'ala, sigalam gepegat manusia, sigalam gepegat mandum makhluk, buat oleh Allah Ta'ala, hai pandai untuk puan lo kalau gedron ni. Karena baru tata buat Allah, awatnya katerja, menyagalam terjadi pada ada puas buat Allah. Ilon yang lentu puas buat Allah et malamnya oleh matra barau katua lu. Putra malamnya lihat semayang mugrid iaknya geyo dua drone tuku mutua, geyo dengar buat lon pebuat durusamin, geyo baca kitab baklon, yang jet lon pegah geyo pesampau, yang je geyo iamnya kayak nantara. Dan gepegrak dua orang baru tu banyak yang galam oleh ya kan. Et nan kata depu. Oke wallah malam. Maka tidak ada yang tahu. Tapi ingat, perbuatan Allah tidak pernah didahului oleh tiada. Dan perbuatan Allah tidak pernah berakhir dengan tiada. Artinya perbuatan Allah itu qadim. Perbuatan Allah itu baka. Man putra buat Allah raji. Bukan ada puan mudra tu kalam na. Baiklah buat Allah, buat ayah Hawai kalau lahir tanya tak ada puan. Ada puan. Begitu pula kalam Allah itu qadim. Allah gemekalam tengku dari ponkan kan mekalam. Karena kalau bukan kadim kalam Allah, berarti Allah
pernah kosong dari salah satu sifat, itulah kalam. Menjadi pegah kalam Allah baharu. Kudu dawa barona. Berarti zat Allah pernah kosong dari satu sifat. Maka kalam Allah itu kadim. Dan kalam Allah itu baka. Tidak pernah berakhir Allah berkalam. Man bak wate gemekalam dengan Nabi Allah Musa. Pubuatenyan baru Allah nemekalamkan. Allah nemekalam kawaikan kan nemekalam. Nepu-tepua bak Musa kalamnya watenyan. Nepu-tepua bak nabimu. Sedangkan Allah berkalam, memang Allah sudah berkalam. Dengan nabi yang lain juga berkalam sebelum Nabi Allah Musa. Allah berkalam dengan seluruh rasul. Allah berkalam dengan seluruh nabi. Termasuk dengan Nabi Muhammad. Allah nemekalam nenggu. Baik sampai getanya mufhum, Allah cuma berkalam dengan Nabi Musa. Nya katalah. Ngan mandum Nabi ni makalam. Buktinya ada hadis kudusi. Apa itu hadis kudusi? Langsung disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah. Itu hadis kudusi. Bahkan hana gepuruh kepada ayat Al-Quran. Karena itu bukan bahagian daripada ayat Al-Quran. Maka gepilah-pilah oleh Allah Ta'ala. Bila itu kait dengan Al-Quran, diturunkan melalui Jibril. Bila itu bukan ayat Al-Quran, langsung Allah nepu-tepu bak Nabi. Itulah namakan dengan hadis kudusi. Namakan manfakan cuma Nabi Musa dinamakan wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Allah Musa berkalam dengan Allah. Pernah lun pegah orang putra lun jawab. Karena yang paling unik teman yang ba Allah tok Nabi Musa unik ganyan si drawaga. Urang let bui mandumna tuku. Nan hega sapo kai kap le bui dengku. Tapi tok apa acemnya yang lain bacu cara ikap. Ikunlah nan ganyan acem uncit bui kap. Padahal lain lah cik ikap le bui. Menancit Nabi Musa agak aneh ke teman yang ba Allah. Nabi lain hantam pernah ke teman yang pertanyaan model laganyan. Puan katanya le Nabi Musa, ya Allah. Na pernah tengok-tengok rawannya katanya. Nabi lain hana, ya Allah na pernah tengok-tengok no. Ceritalah Al-Quran. Maka gayulah bak Musa li Allah Ta'ala gayu cok ia sabuh gelah ya. Gayu man ia Musa cok ia sabuh gelah man lalu deng. Gedeng li Nabi Allah Musa geman ia. Malam pertama lewat. Malam kedua Arab ru'iyah. Malam kedua bibit ro gukul li Allah Ta'ala ma Musa nyan kakalat. Menyata kedilon pernah tengok baela tengok tu sio mantang siat nyo makhluk nyo anco mendum. Igata mantang bacu tu sio Arab bertuh gelah-gelah ia baca rawat. Ya. Karena Nabi Allah Musa unik pertanyaannya. Makanya digelarlah Musa kalam Allah. Bukan artinya semua rasul itu tidak berkalam dengan Allah. Cuma Musa tidak. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, mandum perbuatan Allah. Mandum perbuatan Allah. Gelantu, angin, redu. Mandum perbuatan Allah. Karena hana buat makhluk. Perbuatan Allah. Man gelantia makhluk man makhluknya tu buat hasil ciptaan Allah berarti perbuatan Allah. Kilat makhluk man kilatnya sama juga Allah berarti perbuatan Allah. Yang God buat Allah, yang bro buat Allah. Man menyayang bro buat Allah gawat tak lagu Allah gapu buat bro tu menawaji terhitung bro dan God. Ketika buatnya terikat dengan makhluk. Bila belum terikat dengan makhluk, maka perbuatan itu tidak bisa dikategorikan baik dan buruk. Kenapa demikian? Karena yang berlaku hukum hanya kepada makhluk. Bila sesuai dengan aturan hukum, dikatakan baik. Bila tidak sesuai dengan aturan hukum, dikatakan buruk. Sedangkan Allah tidak terikat dengan hukum. Karena Allah pemiliknya hukum. Karena Allah tidak terikat dengan hukum. Makanya perbuatan Allah tidak dikatakan buruk. Tidak dikatakan baik. Sama halnya anak miat golong balik. Golong balik anak miat tenggu. Oh wate ipu buat. Sabah-sabah buat. Dia tak kenyan buat bro. Hanjut. Karena dia golong nakai.
Golom nakai, golom kenang ikatan hukum. Dia takutnya nipu buat-buat God. Hanjur cit. Karena apa kon? Ipu buat ini bukan hasil pilihan karena akai golom na. Golom na akai golom terikat dengan hukum. Golom terikat dengan hukum maka tidak bisa dikatakan anak itu cerdas. Bisa memilih yang baik. Bapak ni anak itu cerdas. Lagi kita nyokun. Kok carang tiong nyanyi pegah haba. Berarti betul bangai urung pegah berarti. Hana carang mbak binatang. Bahkan hana carang. Dikarenakan binatang itu tidak mampu membedakan. Binatang itu tidak ada akal. Cuma tabiat tagai. Dari ubud kon kata Purno. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kakak ini sampai Tuhan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Puhom. Kita tanya yang batiyongnya. Nak pahala kakak nak tanya. Assalamualaikum. Sijut. Hanakai. Maka menyaurang yang kelagationg dari ubud orang je ke semayang buat gop sampai ke tuha berarti gationg cit hana ke depu murna walau mampa beda ganyan gationg tu ada tira-tira ya takai gop iruku ganyan piruku gop ku sujud ganyan pi sujud yang cukup hek ganyan menyenau rumu gluang ikut ganyan ganyan pi gluang lah menyuka deh karena buat demi berarti hana kai ya kalau wallahu alam bisawab kabeh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.